Dalil selanjutnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali gaithin asaba arda atau arda, fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'. فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به." Sesungguhnya perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah seperti hujan yang turun ke bumi. Di antara bumi terdapat tanah yang baik, yang menyerap air, lalu ia menumbuhkan padang gembala dan rerumputan yang tebal. Di antara bumi terdapat tanah yang keras, yang bisa menampung air, maka dengannya Allah memberikan manfaat kepada manusia sehingga mereka bisa minum, memberi minum dan bercocok tanam. Hujan itu juga turun di atas tanah yang lain yang merupakan tanah tandus yang tidak menampung air dan tidak menumbuhkan padang gembala. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah. Allah memberinya manfaat dari apa yang Dia mengutusku dengannya. Lalu orang tersebut mengetahui dan mengajarkan. Dan perumpamaan orang yang tidak sudi mengangkat kepala dengannya dan tidak menerima hidayah yang dengannya aku diutus. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 79 dan Muslim 2282. Jadi Nabi SAW memberikan gambaran, ada kalau hujan turun tanah 3 jenis. Jenis yang pertama, begitu turun dia serap air hujan lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah ya. Maka ini ya teman-teman sekalian seperti perumpamaan orang yang belajar agama, dia belajar lalu dia faham. Seperti tanah subur, dia terima lalu tumbuhlah, bermanfaat bagi dia. Ada tanah dan itu dia manfaatkan untuk orang lain juga. Ada tanah yang kedua, tanah tandus, keras. Dia kena air tapi dia tampung air itu. Dia tidak nyerap. Tidak juga tumbuh-tumbuhan karena tanahnya keras, bebatuan misalnya. Tetapi karena ada ilmu, ada airnya, maka masih bisa bermanfaat bagi orang. Orang bisa mengambil air yang tergenang di situ. Ini perumpamaan orang yang belajar agama tapi dia belum mengajarkannya. Jadi tidak menumbuhkan manfaat buat orang yang banyak ya, atau buat dirinya yang banyak, tidak seperti tanah yang pertama. Tapi tetap ada manfaatnya karena dia berilmu. Paling tidak dia mengamalkan buat dirinya sendiri. Tanah yang ketiga, tanah yang tandus seperti padang pasir. Sebanyak apapun hujan turun, tetap hilang air itu. Terserap ke bawah sekali lalu mengalir. Tidak tumbuh-tumbuhan, tidak juga subur tanah itu. Itu perumpamaan orang yang tidak mau belajar agama. Jadi ilmu agama ini di mana-mana, masjid di mana-mana, fasilitas di mana-mana, tapi ternyata tidak manfaat buat dia. Berapa banyak orang teman-teman di zaman sekarang kita dengan teknologi canggih sekarang mudah sekali belajar, tidak mau belajar. Subhanallah, tidak mau belajar. Ya. Dulu orang itu kemarin hari Sabtu yang lalu sempat saya bahas serial sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari ini pernah dulu dalam satu majelis bersama Nabi SAW dan ada yang hadir di situ beberapa orang mendengarkan hadis. Salah satunya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari setelah meninggalnya Nabi SAW dan sahabat-sahabat sudah pada nyebar, tahu. Dia dengar berita, oh si fulan mati, si fulan mati. Maksudnya orang yang di majelis yang hadir bersama Nabi yang dengar hadis itu sudah mati semua. Tinggal 2 orang yang hidup. Abu Ayyub Al-Ansari dengan Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini kebetulan lagi tinggal di Mesir. Abu Ayyub tinggal di Madinah. Waktu dia dengar nggak ada lagi yang hidup kecuali tinggal 2 orang ini. Maka yang terjadi adalah Abu Ayyub Al-Ansari naik kudanya menuju ke Mesir. Perjalanan hampir 2 bulan.
darat waktu itu. Hanya untuk memastikan kepada Uqbah bin Amir hadis itu. Padahal dia sudah tahu hadis itu, tapi dia mau pastikan. Lafadznya begini ya, cuma tinggal kita saja berdua yang hidup gitu. Dia pergi ke Mesir, waktu Uqbah bin Amir dengar disambut, gubernurnya Mesir dengar disambut, dipeluk, luar biasa ini sahabat Nabi yang mulia. Abu Ayyub al-Ansari terkenal. Nabi SAW bertamu di rumahnya dan menjadi tamu kurang lebih sekitar 17 bulan awal hijrah ke Madinah, sampai masjid Nabi SAW selesai dibangun dengan rumah-rumah beliau gitu kan, rumah para istrinya Ummahatil Mukminin radhiyallahu anhunna ajmain. Maka pada saat itu mereka didatang sambut, lalu kemudian ditanya, ada apa anda datang jauh-jauh? Maka Abu Ayyub mengatakan, saya ingin memastikan sebuah hadis yang saya tahu, tinggal kamu sama saya yang hidup dari orang yang hadir di majlis Nabi yang dengar langsung pada saat itu. Kata Uqbah, benar. Coba kau sebutkan. Uqbah menyebutkan hadisnya, lalu Abu Ayyub mengatakan betul seperti itu. Kemudian Abu Ayyub sudah memastikan, tinggal karena cuma dia berdua, lafadznya sama dengan yang dia hafal, dia pulang kembali ke Madinah di hari yang sama. Sampai gubernur Mesir pada saat itu belum sempat memberikan hadiahnya kecuali di pinggiran perbatasan saja. Enggak minum, enggak makan di Mesir, hanya datang untuk dengarkan satu hadis. Hampir 2 bulan. Pergi 2 bulan pulang, 4 bulan dengar satu hadis. Teman-teman, handphone antum sekarang ini tinggal buka, ketik, kelihatan semuanya. Begitu luar biasanya Allah mudahkan sekarang. Dulu penuntut ilmu teman-teman, enggak ada penerangan kayak kita sekarang. Repot. Pakai minyak, pakai sumbu. Dan kalau sudah malam, cahayanya kita tahu, redup. Kita saja sekarang kalau pakai 5 watt, 7 watt, kalau baca buku gelap. Kan? Zaman dulu orang pakai sumbu, lebih kecil. Tapi kita baca malam hari. Imam Nawawi rahimahullah itu berdiri pegang buku di malam hari, kakinya satu sandar di tembok, satunya ya diberdirikan, nopang dirinya, tidur. Begitu buka mata, baca buku. Gelap loh ini. Tapi kita sekarang ada lampu. Dulu orang panas, rumahnya kecil-kecil. Sekarang ada AC. Dulu orang kalau minum satu jenis air. Kita ada dingin, ada panas, dispenser murah. Bisa minum panas, minum dingin, bisa minum kopi, minum teh. Banyak sekarang yang saset, banyak Allah mudahkan. Saya melihat Allahu alam, ini nikmat Allah yang sangat besar, ikhwah. Jangan sia-siakan. Begitu mudah kita belajar, kita bisa meringkas banyak sekali ya jalan dan waktu yang dulu orang tempuh susah payah untuk menuntut ilmu. Kita mudah sekali. Anda tinggal dengar, dimanjakan sekali kita di zaman sekarang ini. Tinggal dengar ceramah, ustadznya nyusun ceramah macam-macam, temanya kita tinggal dengarin. Oh tema ini, tema ini, tema ini, tema ini. Tinggal luangin waktu saja. Dan hati-hati teman-teman, Allah akan pertanyakan itu pada hari kiamat. Di mana masa muda mau kau habisin? Di mana waktumu? Kenapa kau enggak belajar? Kita enggak bisa alasan depan Allah, oh saya belum faham itu ya Allah. Mana umur 60 tahun yang saya kasih? Mana 50 tahun? 1 tahun 365 hari. 1 hari ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik. Mana semua itu?